Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA, yaitu kita masuk pada struktur bumi. Jadi kita lanjut. Oke, bumi kita seperti ini. Kalau kita lihat dari luar hingga lapisan dalam, lagi ini lapisan luarnya, namanya litosfer, kemudian sampai di perut bumi atau pusat dalam bumi. Nah, ini lapisannya urut dari litosfer, astenosfer, kemudian mantle batu-batu, kemudian ada cairan liquid untuk cairan, kemudian di sini berbentuk padatan atau solid. Anak-anak nanti bisa juga dilihat ya di internet. Nah, kita berada di mana? Yaitu di lapisan litosfer, lapisan terluar bumi. Kita hidup di sini. Kemudian di litosfer itu kita bisa melihat unsur bentang alamnya. Ada kemiringan medan, ada ketinggian puncak, dan juga ada muka daratan. Ketinggian medan yang bagaimana kedudukan lereng membentuk sudut dengan bidang datar. Kalau ketinggian puncak, bagian tertinggi gunung disebut puncak dan terendah disebut kaki. Ketinggian puncak gunung diukur dari permukaan air laut. Kemudian muka daratan yang bagaimana menggambarkan keadaan suatu bentang alam. Oke, kita terus lanjut ke bentuk permukaan daratan. Daratan rendah yang bagaimana daratan melandai hampir rata. Ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Berarti memang rendah. Dan permukaan laut aja dia di bawahnya. Kemudian daratan tinggi, daratan melandai yang terletak di pegunungan. Gak naik berarti. Dan lembah, dataran memanjang sepanjang sungai, berada di antara gunung-gunung. Jadi yang ke bawah. Ngarai, lembah dengan batas kiri kanan tebing terjal. Nah, ini yang agak menakutkan. Kemudian bukit, muka bumi yang menyerupai puncak. Kemiringannya sampai radius 500 meter, ketinggian antara 200 sampai 300 meter. Nah, ini agak tinggi. Gunung bukit dengan ketinggian lebih besar dari 1000 meter. Kemudian pematang itu pegunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dan kaki bersatu. Kemudian ada punggung, pemantang dengan puncak landai, dan ada igir, pemantang dengan puncak tajam. Nah, ini anak-anak kita tadi permukaan sudah, sekarang bentuk dasar laut. Nah, ini gambarnya, ini daratan, ini pantainya, kemudian ini di laut ada gunung. Nah, ini panjang gunung, kemudian di sini ada pegunungan yang ada di dasar laut. Kemudian ini hampir kayak palung dasar laut, di sini hewannya sudah berbeda. Kemudian ada guyot, berarti ini gunung Merapi yang ada di dasar laut, nggak kelihatan ini. Kemudian ini ada trek atau palung yang sangat dalam. Nah, ini bahaya, ini pasti kalau di sini susah untuk dicari, atau di sini hewan-hewan yang gelap biasanya lebih ganas. Kemudian ini juga sama gunung yang ada di laut. Nah, di sini karena ini Simon berarti ini belum kelihatan dari permukaan laut. Nah, ini macam-macam dari bentuk-bentuk dasar laut. Ada paparan, dataran yang terhampar di tepi benua, landai dan membentuk dangkalan. Lereng benua, paparan yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan. Nah, ini mungkin dekat pantai. Cekungan, paparan ke arah laut berbentuk cekung dengan kedalaman 130 sampai 400. Wah, ini cekungan. Kemudian palung, cekungan berupa lembah sempit dan dalam.
dengan dinding curang. Nah, ini termasuk paling sempit sekali. Ambang laut, gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan. Nah, ini yang muncul di permukaan, kalau ini belum. Itu lanjut, bahan penyusun kerak. Ada kerak bumi, batuan beku, batuan metamor, ada juga batuan sedimen. Nah, kerak bumi merupakan salah satu lapisan dari litosfer. Kita kembali ke permukaan lagi, berupa batuan keras yang terus berubah karena arus material cair panas ke dalam bumi. Batuan beku, magma cair dan pijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi, mendingin dengan cepat dan memadat. Nah, ini batuan metamorf terbentuk karena proses fisik pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Batuan sedimen perombakan batuan lain atau karena proses kimia membentuk endapan memadat. Nah, ini kita belajar lagi langsung ke Gunung Merapi ya. Ini merah-merah itu pasti lava, sangat panas sekali. Makanya dalam proses berapa tahun dia akan meletus karena di sini tekanannya sudah terlalu besar. Nah, itu merupakan suatu sistem saluran fluida panas atau lava ini ya, yang memanjang dari kedalaman 10 km lah ke bawah, 10 km di bawah permukaan sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil penumpukan materi yang dikeluarkan saat meletus. Nah, di sini selain lava ada batu-batuan kerdil, itu endapan ya. Itu kisahnya Gunung Merapi. Itu anak-anak. Kemudian kita lanjut Gunung Merapi. Itu bahayanya apa aja. Makanya kalau Gunung Merapi meletus itu kasihan yang ada di lingkungan daerah itu. Bahayanya leleran lava panas pasti, aliran piroklastik awan panas ini yang menjulang ke atas, jatuhan piroklastik. Nah, ini tadi awan panas, lahar letusan, gas vulkanik beracun. Nah, ini kan bahaya semua. Kemudian bahaya tidak langsung, lahar hujan. Nah, ini tiba-tiba banjir keras, kemudian banjir bandang dengan lahar itu, longsoran vulkanik dari atas ke bawah sehingga nanti rumah-rumah bisa terpendam. Tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia bisa normal, waspada, siaga, awas. Kalau awas ya udah, yang dekat harus sudah minggir atau menjauh. Tuh. Nah, kita lanjut ke gempa bumi. Ini gempa bumi yang terjadi saat ada di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Kayak contohnya kemarin di Aceh yang begitu korbannya banyak. Ini kisah dari gempa bumi yang ada di di dasar laut. Itu sangat bahaya karena di dalamnya ada lempeng benua. Beberapa istilah terkait gempa, ada hipocentrum, sumber yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah. Epicentrum, titik di permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa. Kemudian seismograf, alat pencatat getaran permukaan dan gempa bumi. Oke, kita langsung ke cuaca. Kita pokoknya bagian anak-anak bisa dibaca di materi atau modul atau bisa di internet. Kemudian cuaca ada di mana itu? Di troposfer, lapisan udara atau lapisan atmosfer paling bawah, paling dekat dengan permukaan bumi, tempat terjadinya berbagai peristiwa cuaca. Cuaca itu apa? Keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu, kadang panas, kadang hujan, kadang cerah, kadang mendung. Nah, ini cuaca, keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu karena setiap tempat beda-beda. Dan unsur-unsur cuaca pasti suhu udara, kalau panas, tekanan udara, kelembaban udara, arah dan kecepatan angin pasti. Dan pasti ada awan, uap air jenuh yang berkondensasi pada ketinggian tertentu. Kalau panas awannya nggak ada.
Kalau musim hujan ya pasti ada awan gelap, nanti akhir hujan. Kemudian curah hujan itu ada 3, ada hujan konveksi, hujan zenit, hujan pegunungan, orografis, kemudian ada hujan frontal. Ini contohnya proses ini troposfer, yaitu kapan hujan, kapan tidak hujan di sini, di letaknya di lapisan atmosfer yang namanya troposfer. Kemudian ada macam-macam awan, ini banyak sekali, ini cerah, ini ada yang mendung putih, ada yang mendung sedikit, nah ini ada yang seperti ini, nah ini adalah macam-macam awan. Nah, oke, nah sekarang kita coba contoh soal. Sebutkan macam awan berdasarkan ketinggiannya. Awan rendah 0 sampai 2000 meter, awan menengah 2000 sampai 6000 meter, awan tinggi di mana awannya terletak di atas 6000 meter. Berarti awan rendah letaknya di sini 0 sampai 2000 meter, awan menengah itu berarti 2000 sampai 6000 meter, awan tinggi yang tinggi sekali karena jaraknya jauh dari permukaan bumi. Oke anak-anak, terima kasih, semoga bermanfaat. Belajar lagi ya di modul dan juga di internet.